James E. Anderson salah satu tokoh yang dijadikan acuan dalam pembahasan kebijakan publik, khususnya terkait evaluasi kebijakan. Anderson merupakan seorang profesor di bidang ekonomi politik dari Departemen Ekonomi Boston College of USA. Kalau menurut Anderson, evaluasi kebijakan itu menyangkut penilaian atau menguji sebuah kebijakan, termasuk isi, implementasi, dan dampak dari kebijakan tersebut. Implikasi dan pemikiran Anderson dalam analisis kebijakan publik sangat luas dan berpengaruh juga dalam berbagai aspek pembuatan dan implementasi kebijakan, seperti pendekatan yang terstruktur dalam pembuatan kebijakan, fokus pada kompleksitas dalam dinamika politik, kebutuhan untuk mengambilan keputusan informatif dan berdasarkan data, kemudian juga pentingnya evaluasi kebijakan, peran lembaga dan birokrasi, pengaruh pada pendidikan dan pelatihan kebijakan. Kalau menurut Anderson, evaluasi kebijakan itu ada 3 metode. Yang pertama, evaluasi fungsional, yaitu evaluasi yang gak cuma dilakuin di tahap akhir aja, tetapi juga harus menyentuh ke seluruh proses kebijakan, dimulai dari perumusan masalahnya, program-program yang diusulkan, yang gunanya juga untuk menyelesaikan masalah kebijakan, baik itu dari segi penerapannya maupun dampak dari kebijakan itu sendiri. Contohnya di bidang atau program pendidikan. Nah, evaluasi fungsionalnya selain untuk melihat peningkatan nilai siswa, evaluasi juga memeriksa seperti kurikulum merdeka, yang dimana apakah metode pengajaran yang baru ini diterapkan secara efektif oleh sekolah-sekolah, kemudian apakah sarana dan prasarana pendidikannya sudah memadai, apakah guru-guru memiliki kompetensi yang dibutuhkan, seperti itu contohnya. Nah, kemudian yang kedua ada evaluasi proses, yang dimana berkaitan dengan proses bekerjanya kebijakan publik dan evaluasi yang secara terstruktur yang fokusnya ke kinerja, kebijakan, atau program-program tertentu. Nah, contohnya seperti program vaksinasi COVID-19. Nah, evaluasi prosesnya yang dimana perencanaannya apakah sudah distribusi vaksin tersebut itu dilakukan dengan baik, kemudian apakah ada kendala dalam vaksinasi tersebut, kemudian bagaimanakah proses pendaftarannya, apakah penjadwalan vaksinasi tersebut berjalan dengan baik, apakah ada kendala dalam pelaksanaan vaksinasi di lapangan, kemudian juga dari segi monitoringnya, apakah data monitoringnya secara real time ataukah secara tidak atau non real time. Kemudian apakah ada sistem pelaporan yang efektif? Nah, ada juga nih beberapa pertanyaan yang memang tujuannya juga lebih berfokus untuk membicarakan kejujuran ataupun efisiensi dalam melaksanakan program. Nah, yang ketiga, evaluasi sistematis, yang dimana dengan adanya evaluasi ini kita jadi bisa melihat secara objektif sejauh mana kebijakan itu dijalankan dan apa dampaknya bagi masyarakat, dan juga sejauh mana tujuan-tujuan ini bisa dikatakan tercapai. Contohnya bisa kita lihat seperti kebijakan pengendalian polusi udara, yang dimana tujuannya untuk memperbaiki kualitas udara dan kesehatan masyarakat. Di tahap evaluasinya atau perencanaannya itu ada beberapa masalah, jadi perlu kita analisis seperti bagaimanakah apakah masalah polusi udara ini teridentifikasi dengan jelas, pengembangan kebijakannya, apakah kebijakan yang dirancang cukup ambisius, kemudian di tahap pelaksanaannya apakah regulasi atau peraturan yang dibuat ini efektif dan juga mudah dipahami, dan juga di segi penegakan hukumnya apakah peraturan yang ditegakkan ini sudah konsisten, dan di tahap evaluasinya pengukuran kualitas udara apakah sudah membaik setelah kebijakan ini diterapkan.